Wah, Lasu kok pasti pakai masker ya? Halo adik-adik, Lasu lepas aja ya, biar kedengaran jelas ya. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini, kita mau bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Oh, nggak jawab ya, sehat ya? Oh, sehat semuanya. Lasu seneng dengarnya ya. Masih tetap semangat? Semangat belajar di rumah? Ya kan? Belajarnya di rumah ya, tetap semangat. Masih semangat kalau keluar tetap pakai masker? Masih. Berarti sekarang juga masih tetap semangat untuk kita ikut sekolah minggu. Ya, kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya siap memuji Tuhan? Siap? Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Masih ingat kan lagunya? Lalu nanti kita sambung dengan lagu Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tangan kanan dulu ya. Terus tangan kiri ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Kiri dulu. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Diacungkan, dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tirukan Lasu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena di hari Sabat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah, namun tidak menghalangi semangat kami memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Losu bawa teman. Temannya ada 4. Banyak enggak? Banyak dong. Yuk kita kenalan sama-sama. Kita ngobrol sama mereka ya. Halo teman-teman. Si tikus, si panda, sapi, dan kelinci. Ya, ini teman-temannya Losu loh. Kita mau ngobrol sama mereka ya. Teman-teman, saya mau nanya nih. Siapa yang rajin ke sekolah minggu? Beribadah kepada Tuhan siapa? Oh, semuanya ternyata. Keempat-empatnya rajin sekolah minggu. Sekarang harus tanya lagi ya sama mereka ya. Ya, tikus, panda, sapi, kelinci. Kenapa kalian ikut sekolah minggu? Kenapa kalian ikut Tuhan? Ayo, siapa mau jawab duluan? Saya, kelinci. Oh, kelinci mau jawab duluan. Karena saya itu diajak papa mama. Ya pokoknya ikut diajak papa mama sama adikku. Oh gitu, karena diajak papa mamanya. Kalau kamu sapi? Kalau aku sih karena terpaksa. Gimana lagi? Kalau nggak pergi nanti aku dimarahi. Loh, karena dimarahi terpaksa. Kalau tikus, kamu kenapa ikut Tuhan? Kamu setia loh. Kenapa? Karena kalau aku ke gereja, aku dapat kue banyak. Ada keju, coklat, aku suka. Walah adik, karena ada jajannya, ada kuenya di sekolah minggu. Coba kita tanya si panda ya. Panda, kalau kamu ke sekolah minggu karena apa? Kalau aku sih karena di gereja pasti kasih hadiah. Kalau Natal dapat hadiah, kalau ulang tahun dapat hadiah. Wala adik-adik, ternyata itu loh alasan mereka pergi ke sekolah minggu. Alasan mereka ikut Tuhan. Kalau adik-adik, apa dong alasannya ikut Tuhan? Alasannya ke sekolah minggu. Ayo jawab. Nah adik-adik, kita ikut Tuhan itu karena kita sayang sama Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Kita pergi untuk memuji nama Tuhan di gereja, mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena terpaksa loh, bukan karena diajak. Ya, kita harus setia ikut Tuhan. Kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku, gitu ya. Kalau yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Oke, kita nyanyi. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta
kita Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Ayo, kok ada yang mulai mau kabur ini? Ya tetap duduk manis ya, kita belum dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita pakai bahasa Indonesia, kemudian yang kedua pakai bahasa Inggris ya. Read your Bible, pray every day. Semua pasti bisa. Kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day. Siap ya? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Gak usah ikutin loh berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh tetap belajar firman Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang, menyiapkan hati kami, telinga kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami rindu Tuhan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hai adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Lesa harap kalian semua baik-baik saja ya. Dan tetap semangat untuk bersama-sama sekolah minggu hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Lesa mau lihat mana ya yang sudah siap ya? Wah, banyak sekali yang sudah siap. Semuanya siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Kita tonton videonya dulu ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu,
Mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, gimana adik di rumah? Mengertikan cerita firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, Lose mau tanya. Hari ini cerita tentang Nabi siapa? Betul sekali, masih sama, yaitu tentang Nabi Elia. Nah, adik-adik di rumah, kalau tadi kita memperhatikan bersama-sama, kita melihat cerita tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga. Coba perhatikan, sebuah kisah yang baik yang bisa kita renungkan dan kita bisa dapatkan satu berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Adik-adik masih ingat gak dulu pertama kali ketika Lose cerita tentang Nabi Elia? Di masa tuanya, Nabi Elia terpanggil menjadi seorang nabi. Nabi mewartakan apa yang ingin Tuhan katakan kepada umatnya, yaitu orang-orang Israel. Nah, di dalam perjalanan pelayanan Nabi Elia, dia banyak sekali menghadapi permasalahan. Tapi dia tahu bahwa permasalahan yang dia hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Ketika tanah Israel mengalami kekeringan, Tuhan masih memberikan makanan kepada Nabi Elia. Melalui burung apa ayo? Masih ingat nggak? Ya, burung gagak diberi makan roti
dan juga daging. Bahkan ketika Nabi Elia disuruh meninggalkan tanah Israel, di dalam perjalanannya Elia bertemu seorang janda yang ada di Sarfat. Di sana Elia juga diberi makan. Nah, adik-adik coba perhatikan, Tuhan itu baik ya memelihara Nabi Elia. Walaupun di masa yang sulit sekali Nabi Elia hadapi, Tuhan yang baik itu mengasihi Nabi Elia. Masih diberikan makan, diberikan minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sampai di masa-masa pelayanan terakhir Nabi Elia, Tuhan masih memberkati Nabi Elia. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Elisa. Nah, Elisa ini yang nantinya akan meneruskan Nabi Elia menjadi seorang nabi. Ingat ya, Elia kemudian Elisa. Elia kemudian Elisa. Di akhir perjalanan hidupnya di dunia, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Nabi Elia tidak mengalami kematian. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nabi Elia adalah Elia terangkat ke surga. Apakah Elia meninggalkan Tuhan? Tentu tidak. Elia tidak meninggalkan Tuhan. Elia setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita belajar bahwa hari ini bagaimana kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia berdoa, setia membaca firman, setia kepada Tuhan untuk beribadah di hari Minggu seperti hari ini. Kita harus menjadi anak Tuhan yang setia. Setia itu apa sih, Lause? Setia itu tetap mengikuti perintahnya Tuhan, menjauhi segala macam dosa. Itu yang namanya setia. Setia kepada Tuhan. Hidupnya harus menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita hari ini mengakhiri kisah daripada Nabi Elia. Sudah berapa kali ya kita berbicara tentang Nabi Elia? Banyak ya. Tapi hari ini yang terakhir kita ngomong tentang Nabi Elia. Di akhir hidupnya, Nabi Elia terangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Tuhan mengasihi Nabi Elia. Kita pun juga dikasihi oleh Tuhan kita. Tetap belajar setia ya adik-adik di rumah. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang Nabi Elia. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Engkau. Tuhan berkati kami supaya kami dituntun oleh Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik di rumah. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagus, semuanya tetap duduk manis dengar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Seperti tadi Losu Jovi katakan bahwa kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Seperti lagu tadi juga, mengikut Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena kita memang cinta sama Tuhan. Oke, kita mau akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita mau tetap mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, sebagai wujud bahwa kita itu setia sama Tuhan, kita itu cinta sama Tuhan. Kita juga mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk semuanya berdiri, kita pakai gerakan. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat ya, semangat belajar di rumah yang udah sekolah, yang lagi ujian atau bahkan sudah selesai ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat ikut sekolah minggunya di rumah juga. Ya, jangan lupa pakai apa ya? Pakai tisu? Enggak dong. Pakai masker kalau kita keluar rumah. Cuci tangan, jaga kesehatan ya. Tetap setia, berdoa, baca firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. The dog takes the cat. The dog takes